Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu fiddin wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bapak serta ibu sekalian, anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama dan utama, mari saya mengajak kepada pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala, di mana pada pagi hari ini alhamdulillah kembali Allah perjumpakan kita di dalam majelis ini yang mudah-mudahan menjadi bagian dari majelis yang menjadi taman-taman surganya Allah yang ada di muka bumi ini. Mudah-mudahan majelis ini akan membawa kebaikan dan kemanfaatan untuk kita bersama dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang penuh dengan kenikmatan. Maka semoga Allah Ta'ala pandaikan kita untuk menjadi hambanya yang senantiasa mensyukuri setiap nikmat dan karunia-Nya. Salawat berserta salam semoga terlimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan pula atas keluarganya, para sahabatnya hingga seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita yang ada di tempat ini menjadi bagian dari umatnya yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan setiap sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah yang dipilih untuk senantiasa terlibat dalam memperjuangkan risalahnya. Berharap dengannya kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menyempurnakan ikhtiar kita atas segala permintaan-permintaan dari sahabat saudara kita, di mana kajian Ahad pagi itu yang sebelumnya baru dilaksanakan 2 pekan sekali atau 2 kali dalam 1 bulan, karena permintaan yang cukup banyak kepada kami agar setiap Ahad pagi diadakan kajian saja. Karena kalau kadang iya kadang tidak, itu seringkali kelewatan. Itu permintaan dari banyak teman, banyak saudara yang seringkali mengikuti kajian di sini. Itu seringkali ketika tidak rutin malah jadi kelewat seperti itu. Maka alhamdulillah baru kemarin akhirnya kita ya sudah kalau permintaannya seperti itu kita mulai saja untuk Ahad pagi besok kita adakan. Jadi insya Allah di tempat ini akan kita selenggarakan kajian Ahad pagi setiap hari Ahad. Jadi insya Allah tidak ada liburnya kecuali ada pengumuman gitu, sebagaimana hari Jumat sore. Hari Jumat sore ketika tidak ada pengumuman libur, berarti setiap hari Jumat sore ada kajian. Jadi
kepada Bapak Ibu sekalian yang seringkali hadir di tempat ini, monggo kita sama-sama menyepakati, nggak usah bertanya juga bisa ketika itu hari Jumat sore atau Ahad pagi, manakala panjenengan tidak mendapati pengumuman, boleh langsung datang ke tempat ini. Insya Allah diselenggarakan kajian rutin di Jumat sore maupun di Ahad pagi. Itu untuk kajian Ahad pagi yang 2 pekan insya Allah diisi sama Ustadz Ransi Al-Indragiri, yang 2 pekannya lagi diisi oleh beliau Kiai Haji Umar Faqihuddin. Tapi konsep yang diselenggarakan sebagaimana pada pagi hari ini, kita akan membuat sedikit perbedaan konsep kajian, jadi semacam lebih interaktif kayak gitu ya. Di kajian Ahad pagi kali ini kita akan mencoba untuk interaktif, maka kita kasih tema besarnya konseling bersama Kiai Haji atau Ustadz Umar Faqihuddin, seperti itu. Maka harapannya nanti bisa kita maksimalkan momentum ini, disesuaikan dengan temanya akan lebih baik. Tetapi andai kata ada hal-hal di luar yang menjadi tema, insya Allah juga tidak menjadi permasalahan, seperti itu. Maka yang Ahad pagi kali ini sedikit berbeda. Insya Allah ke depan akan sama, kita seperti ini. Yang forumnya Ustadz Umar, maka kajiannya kajian konseling seperti ini yang untuk Ahad pagi, gitu nggih. Jadi nanti akan kita bahas tema-tema konseling. Hari ini kita punya tema mudah tilawah. Maka panjenengan yang merasa kok banyak pertanyaan bagaimana caranya agar mudah tilawah, nah nanti akan interaksi bersama beliau. Mungkin besok temanya beda lagi, misalnya temanya 5 langkah menuju kesuksesan. Nah kita akan interaksi, kita akan dialog bagaimana langkah-langkah untuk memudahkan seseorang mencapai kesuksesannya, misalnya seperti itu. Atau nanti akan kita bahas tema kaitannya dengan parenting misalnya, atau kaitan dengan keluarga, misalnya keluarga Islami, bagaimana keluarga yang serasi misalnya seperti itu, bagaimana mendidik anak atau dan seterusnya. Jadi kita interaktif, kita semacam konselingan tanya jawab. Insya Allah dengan konsep ini, walaupun baru kami lakukan saat ini, kita uji saat ini, mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan yang nanti Allah hadirkan dengan forum ini. Itu informasi latar belakang kaitannya dengan kajian Ahad pagi kali ini. Jadi mohon dimaafkan apabila panjenengan mendapatkan informasi yang mendadak, baru kemarin sore kita publikasikan untuk kita selenggarakan kajian Ahad pagi kali ini. Maka kita awali, kita kemarin tidak berapapun yang hadir insya Allah akan membawa kemanfaatan bagi yang hadir. Yang belum hadir insya Allah nanti dengan adanya Ahad pagi kita aktifkan semuanya, insya Allah informasi-informasi dari panjenengan kepada saudara-saudara yang biasa hadir ke sini, insya Allah menjadikan informasi itu tersampaikan untuk event-event berikutnya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kegiatan kajian konseling Ahad pagi kali ini kita awali dengan ta'awud dan membaca basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan ta'awud dan basmalah ini menjadikan acara kita tidak terputus dari rahmatnya Allah. Mudah-mudahan dengan ta'awud dan basmalah ini menjadikan acara kita nanti hingga paripurna berjalan dengan lancar tanpa ada satu halangan apapun. Selanjutnya kita sebelum memulai kajian, alangkah indahnya manakala kita perdengarkan dulu kalam Allah. Maka kepada akhina Jafi yang sudah diamanahi sama asatidnya, mohon untuk bisa naik ke panggung untuk mengawali kegiatan pagi hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tadghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam. Wal habbu dhul 'asfi war rayhan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Khalaqal janna min marijin min nar. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama sudah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah taala menjadikan kita senantiasa bertambah keimanannya ketika mendapati telinga kita mendengar ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang tadi dibacakan oleh Mas Jafi menjadikan acara kita ini semakin mengundang keberkahan dari Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kajian konseling bersama Ustadz Umar Faqihuddin akan segera kita mulai. Kepada Ustadz Umar Faqihuddin dipersilahkan untuk berada di atas panggung. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, nanti harapannya panjenengan bisa interaktif, silahkan tanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan. Bagaimana sih kok menjadi mudah di dalam tilawah, sementara kita ini punya banyak kesibukan, kan gitu. Kesibukan yang sangat padat dari pagi sampai malam, tetapi ternyata kita diminta oleh Allah Ta'ala agar senantiasa yatsluna kitaballah. Tafadhal Ustaz. Maka bagaimana caranya di tengah-tengah kesibukan kita yang padat tersebut, kita masih bisa meluangkan waktu-waktu kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana sama-sama sudah kita ketahui, sudah kita ilmui bahwa begitu banyak fadilah yang Allah janjikan dengan berinteraksinya kita dengan Al-Quran atau tilawah Quran. Maka silahkan nanti panjenengan tanyakan apa-apa yang menjadi problematika selama berikhtiar, berusaha untuk tilawah Quran tetapi kok belum maksimal. Targetnya kok belum nyampe. Nah, misalnya seperti itu, insya Allah nanti akan diulas bersama
beliau guru kita Ustadz Umar Fakihuddin. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Al Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma asrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wahab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wahab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd, Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah SWT dan semoga diberkahi oleh Allah SWT. Alhamdulillah pagi hari ini kita memenangkan acara pagi ini di antara sekian acara-acara yang sudah terencana, barangkali sudah diidekan, sudah diimpikan. Acara yang kami berharap itu bisa memberi jawaban. Bukan hanya jawaban pertanyaan bagaimana mudahnya tilawah, tapi juga jawaban kehidupan. Serangkaian kajian konseling bersama itu sejatinya adalah muqaddimah, prolog yang kita rencanakan kelak untuk bisa membangun pesantren kehidupan. Tapi tanahnya belum dibeli. Rencananya sudah, konsepnya sudah, insya Allah nanti dibalik gedung ini insya Allah. Masih bentuknya sawah Bapak Ibu. Agar Bapak Ibu yang punya masalah itu bisa leluasa belajar, tidak hanya mendapatkan jawaban, tapi sekaligus kalau perlu menginap barang semalam 2 malam, seminggu 2 minggu, 40 hari gitu ya. Tapi bayar sendiri gitu ya. Makan minumnya juga begitu ya. Agar kadang-kadang konseling bersama itu belum bisa memberi jawaban karena masalahnya privasi dan pribadi. Hutangnya banyak, tapi ditanya hutang ke siapa saja, itu malu jawabnya gitu ya. Maka butuh untuk ketemu pribadi, dan rata-rata kalau dikasih kertas dan pulpen itu ndredeg gitu, coba ditulisin. Waduh, mayoritas mereka yang berhutang dan tidak segera terbayar itu disebabkan yang nomor 1 karena tidak menulis. Masalahnya di situ. Padahal ayat terpanjang di dalam Al-Quran ya tentang menulis hutang. Ketika ayat terpanjang berarti itu penting, diabaikan urusannya akan menjadi genting. Maka kita awali seperti ini, sengaja kami tidak mau pakai kursi gitu ya. Hari-hari pertama itu banyak yang ketemu kami itu sudah takut Bapak Ibu. Enggak tahu ada horornya apa, enggak ngerti gitu ya. Kalau tambah kursi tambah nanti tidak interaktif dan tidak familiar lah gitu ya. Sehingga nuwun sewu Bapak Ibu, biasanya pengajian depan putra semua, belakang putri, ini biar lebih dekat, biar lebih enak, sehingga nanti yang mau ditanyakan seperti apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
salah satu kelebihan umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah kita di antaranya, adalah memiliki mukjizat yang sepanjang zaman. Al-Quran hari itu di sisi Rasulullah SAW, di tangan Rasulullah SAW itu sebagai mukjizat, di tangan kita itu juga sebagai mukjizat. Kok bisa hari itu begitu dahsyat sampai menaklukkan dunia, hari ini terasa biasa-biasa saja, itu kenapa gitu ya? Ini pertanyaan besarnya. Kalau Bapak Ibu ditanya Mekah sama Temanggung itu subur mana? Temanggung. Apa aja itu tumbuh hijau gitu. Ibnu Battuta itu perjalanan dunianya itu sampai Jogja. Dan menuliskan di bukunya Jogja pada saat itu sebagai Jannatul Ard. Surganya dunia. Itu di Jogja, tulisan Ibnu Battuta. Padahal waktu itu belum sampai Temanggung. Kalau Jogja sama Temanggung bagus mana Bapak Ibu? Kalau bilang Jogja tak laporkan Pak Bupati. Kok bisa-bisanya punya warga Temanggung? Nah, ini kok tidak patriotisme Temanggung gitu ya. Bagus Temanggung lah. Karena apa? Di Temanggung ada Zabisa. Di Jogja enggak ada Zabisa. Alasannya ya sepele saja ya, setahu kita saja. Dan Allah abadikan hal itu, apa yang dilakukan Rasulullah untuk menjadikan Makkah, menjadikan para sahabat, menjadikan Madinah itu sedemikian hebat. Itu di dalam surat Al-Jum'ah ayat yang kedua. Ditulis dulu Bapak Ibu, nanti ngelihatnya nanti. Kecuali sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula. Dialah Allah yang mengutus kepada manusia, kepada umat yang disifati ummiyin pada saat itu. Tidak bisa baca tulis, tidak bisa mengurus banyak hal, seorang Rasul. Maka kalau di bawah hari ini cocok banget. Hari itu nggak bisa apa-apa, itu jadi bisa apa-apa. Yatlu alaihim ayatihi, pertama-tama yang dilakukan Rasul adalah membacakan Quran kepada para sahabat, dan dibuat para sahabat itu membaca. Baca Al-Quran, baca Quran. Terus kalau membaca itu ada apa? Dosisnya berapa untuk bisa ada reaksi? Untuk membuat sebuah kopi yang nikmat itu ada SOP-nya. Maka kenapa Al-Quran itu belum begitu terasa reaksi pada diri kita? Karena dosis. Kalau sudah dibaca maka akan hadir yang selanjutnya. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yang pertama-tama dirasakan adalah membersihkan. Membersihkan hati. Maka hati yang bersih tidak bisa terinfeksi dengan penyakit-penyakit hati. Berapa banyak seseorang itu sehat walafiat, awalnya terasa, itu begitu ketemu dokter dikasih tahu informasi yang belum tentu itu benar sesuai dengan keadaan kesehatannya, tapi hatinya gelisah terus jadi sakit. Awalnya sehat walafiat, sampai di ruang dokter, dokter cuma bilang bapak positif, langsung itu turun drastis kesehatannya. Maksudnya positif sebagai bapak gitu loh. Itu sudah bingung. Apalagi ibu positif, aduh, anaknya wis akeh,
usianya sudah sepuh. Itu sudah gelisah. Padahal positif apanya belum apa. Seorang yang selalu berpikir positif itu senang. Tapi kalau positif tidak ada, awalannya apa itu membingungkan. Yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kalau sudah hatinya bersih, maka akan diajarkan Al-Quran dan hikmah, sunnah. Maka kenapa kita tuh nggak paham Quran, nggak paham sunnah Rasul? Ya karena hatinya masih kotor. Untuk mengetahui mudahnya kita mendeteksi hati ini bersih atau tidak, masukkan katalisator, masukkan Al-Quran ke dalam kehidupan kita. Maka sahabat Utsman memberikan sebuah kesaksian. Hati yang bersih tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Mulai ya pantes 15 menit ngantuk, 20 menit ongap angop gitu ya. Ditutup Qurannya seger lagi, buka lagi, wah Masya Allah. Bapak Ibu ngerasakan kalau baca 1 juz 10 lembar itu dapat 7 lembar. Apa yang dilakukan? Ngitung sisanya. Ini yang saya alami loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngalami berarti setannya sama gitu ya. Baca lagi dapat 9 lembar, berhenti lagi. Ngapain? Ngitung lagi. Kenapa tuh dihitung terus? Ya siapa tuh ada keajaiban, 1 lembar lengket, kita ngerampung gitu ya. Kalau gitu baca Qurannya pakai digital aja itu Bu, yang HP itu ya. Itu asal pakai tangan kanan, itu biasanya kecepatan, set gitu. Khatam. Setelah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu, jadi dia tiba-tiba hatinya bersih, setelah bersih kemudian mudah memahami Quran, mudah memahami sunnah, dan dia akan berubah dengan itu. Sekalipun sebelumnya itu dolal itu sudah sesat. Lo kok ditambahi mubin, sesat nyata, berarti kuadrat. Sekiranya itu tidak tahu apa-apa, bodoh, goblok, kuadrat sekalipun, itu berubah. Bapak Habibie itu belajar di Jerman, bersaing dengan para mahasiswa-mahasiswa seluruh dunia. Ada 2 mahasiswa yang tidak pernah bisa dikalahkan. Ternyata diteliti itu 2 mahasiswa dari Yahudi. Telusuri, diteliti apa yang menjadi rahasianya. Setiap jam 2 malam bangun. 2 mahasiswa Yahudi ini jam 2 malam bangun. Ngapain? Baca Quran. Bapak Ibu penasaran enggak? Yahudi kok baca Quran? Yahudi itu Arab Bu. Otomatis bisa baca Quran. Nah kalau Yahudi aja baca Quran itu bisa sedemikian hebatnya, kenapa dia enggak melakukan? Maka dia ikut-ikutan jam 2 baca Quran. Hasilnya sebagaimana yang kita baca dan kita dengar cerita tentang beliau, menjadi kebanggaan Indonesia, menjadi mahasiswa terbaik di dalam teknologi. Cuma orang-orang barat itu ngelihatnya, andai kata Bapak Habibie dikasih 1000 tim, 1000 orang dalam satu timnya, dan yang di bawah-bawahnya dari luar negeri itu juga dikasih 1000 sebagai tim, itu kalah. Karena ternyata masyarakat kita itu paling sulit untuk bekerja sama. Kerjasama tim itu paling susah. Itu terkenal. Karena sejak kecil sudah diajari kompetisi, bukan kerjasama.
Ibu-ibu kalau anaknya pulang menerima rapat pertama yang ditanya apa Bu? Ranking piro? Dapat juara apa enggak gitu ya. Kalau enggak juara itu sedih banget. Padahal juara 1 sekalipun itu tidak jaminan bisa kerja sama tim. Kalau kerja sama tim itu luar biasa dahsyatnya. Sehingga Imam Syafi'i menyampaikan andai kata tidak turun Quran kecuali surat Al-Asr. Wal Asr itu. Ini saya cukup. Apa sih esensi pokok dari surat Al-Asr itu? Kerjasama tim, dalam bahasa Arabnya berjamaah. Kalau umat Islam itu imannya berjamaah, amal solehnya berjamaah, nasihat menasihati memegang kebenaran berjamaah, nasihat menasihati dalam mensabarkan satu dengan secara berjamaah, itu menangan. Itu satu ayat ya. Repotnya saya itu pengen ngomong sedikit terus kemudian dengarkan dari Bapak Ibu itu, tapi ternyata kok materinya banyak gitu ya. Setelah dari surat Jum'ah ayat yang kedua, saya pindah ke surat Fatir ayat 29. Itu yang lebih memperjelas lagi gitu ya. Surat Fatir surat keberapa Bapak Ibu? Sebelum surat Yasin, namun tidak seterkenal surat Yasin. Kenapa enggak terkenal? Karena Yasin itu ada yasinan, sementara Fatir enggak ada fatiran. Enggak ada kan ibu-ibu dapat undangan, bapak udah undangan, monggo nderek fatiran. Fatiran ki apa toh? Padahal itu sama-sama terkenalnya, sama-sama dahsyatnya, sama-sama hebatnya. Ayat 29 itu di antara ayat-ayat yang lain yang menganjurkan baca Quran, yang saya tahu paling spesifik nyebutnya. Kalimatnya diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya mereka yang mau membaca kitabullah, Al-Qur'an. Terus yatlu pakai fi'il mudhari itu berkesinambungan. Tidak dibahas di situ mengkajinya, tidak dibahas di situ adalah mengamalkannya. Baru pada tahap tilawah. Innalladzina yatluna kitaballah, mereka yang suka membaca kitabullah, wa aqamus shalah, menegakkan salat, apalagi tilawah dalam salat. Dahsyat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, pasangannya adalah menginfakkan hartanya baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Mereka ini disifati oleh Allah yarjun, mereka yang berada dalam harapan. Bukankah hari ini terlalu banyak orang yang hilang harapan, putus harapan, atau tidak ada harapan? Dibawa ke rumah sakit, ini sudah tidak ada harapan. Terlalu banyak kami itu bertemu dengan para pasien yang dokter bilang tidak ada harapan. Kemudian kami bisikkan ke telinga pasien, tidak ada penyakit yang tidak sembuh dengan Quran. Kalau tidak sembuh kita protes yang menurunkan ayatnya. Syifaun, obat kok. Dan disebut pakai bahasa syifaun, pakai nakiroh, itu umum, semua sakit. Sudah itu baca Quran tapi belum sembuh, berarti dosisnya, beratnya sakit dan dosisnya yang belum pas. Bapak Ibu sudah kenal suratul Fatihah kan? Itu dahsyatnya luar biasa. Itu ruqyatun, obat. Cuma jarang yang menggunakan. Jangankan dipatok ular. Asal Al-Fatihah itu sebagai obat itu ceritanya sahabat yang dipatok ular. Tapi hari ini itu PD-nya kurang, kalau dipatok ular kok bacain Fatihah itu, waduh. Saya ngujinya itu baru kelasnya disengat lebah. Tapi bukan yang tawon kecil, tawon das itu yang besar itu. Tidak mau tak obati apa-apa, mau tak bacakan Al-Fatihah di tempat yang disengat. Ya bacakan sekali, walhamdulillah. Enggak sembuh Pak. Senut.
Tak ulang 2 kali, alhamdulillah ya enggak sembuh. 3 kali ya enggak sembuh. 5 kali enggak sembuh. Pokoknya saya akan terus mengulang sampai sembuh. Karena saya ingin membuktikan Al-Fatihah itu betul-betul obat. 7 kali itu baru hilang rasanya, masih bengkaknya. Tapi kan sudah mending ya. Ibu-ibu kalau putranya sakit dibacakan Fatihah berapa kali? Sekali terus paracetamol ya Bu ya. Kadang-kadang enggak pakai Al-Fatihah tapi langsung paracetamol. Kadang-kadang langsung dibawa ke rumah sakit, langsung dibawa. Ini yang menjadikan kita menggunakan Qur'annya jadi kurang gitu ya. Untuk anak jangan coba-coba. Itu kan iklannya caplang. Menggunakan Al-Fatihah sebagai obat itu bukan coba-coba, itu sudah rekomendasi. Kuat. Saya penasaran dengan ayat ini dan mengujinya itu 8,5 tahun. Betul-betul itu. Terus sebelum menyampaikan ke jamaah saya menguji sendiri itu. Mereka itu dalam harapan dan harapan itu disebut lantabur. Impossible gagalnya. Dan yang mengatakan impossible gagal itu Allah Azza wa Jalla dalam ayatnya. Dengan Quran tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Maka saya tambahkan yang ketiga surat Al-Isra ayat yang ke-9. Monggo ditulis nanti diceknya nanti ya. Agak panjang kan kalimatnya sebelum nanti kita dialog. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sudah sering bacanya. Sesungguhnya Quran ini menunjukkan kepada yang lebih lurus, begitu terjemahannya biasanya. Tapi yang tahu bahasa Arab itu sentuhannya itu lebih dalam. Sesungguhnya Quran itu akan mengantarkan kepada sebuah ketepatan. Imam Al-Maqdisi itu pernah mengatakan, keinginanmu, cita-citamu tercapai lambat atau cepat, itu setara dengan tilawahmu. Saya itu kok enggak terkabul hajatnya, bacanya berapa juz sehari? 1 juz. Ya bayangkan saja kalau naik motor tuh gigi 1, kapan tekane gitu ya. Ngangung sambat rono sambat rene sambat rono sambat rene. Ya wajar lah gigi 1. Coba tambahkan 2 juz. Kok agak enteng, 3 juz, 4 juz. Karena Abdullah bin Amr bin Ash itu bertanya kepada Rasul, "Kam nakhtimul Quran?" Ya Rasul, kita itu menghatapkan Quran itu berapa lama toh? Paling lama 30 hari sekali. One day, one juz. Itu paling lama, paling males-malesnya itu. Maka Al-Quran itu 30 juz itu karena itu. Lah kalau panjenengan itu hatamnya itu 2 bulan sekali, ditanya Al-Quran itu berapa juz? 60. Setahun sekali hatam, Bu, Quran niku pinten juz? Pinten nggih? Watah juz ini. Lah napa lha kula mboten khatam-khatam. Al-Quran itu 30 juz, maknanya 30 bagian, setiap hari 1 bagian, 30 hari sekali minimal khatam. Abdullah bin Amr bin As menyampaikan, saya masih kuat. Kalau begitu 2 juz sehari. Saya masih kuat 3 juz sehari. Saya masih kuat 5 juz sehari. Saya masih kuat 6 juz sehari. Saya masih kuat 10 juz sehari. Dan jangan lebih dari itu kecuali pas Ramadan. Sudah ada kurikulumnya ya Bapak Ibu. Baca Quran yang paling berat itu adalah one day one juz. Sebelum ditanya sudah tak jawab dulu.
Baca Quran itu agak ringan kalau one day 5 juz, 1 hari 5 juz. Itu lebih ringan daripada 1 hari 1 juz. Ben ndredeg ya biar ndredeg begitu ya. Tanya sama anak-anak muda itu. Kalau diajak jalan 40 kilo, itu 10 kilo belum sambat. Daki gunung, kita akan daki Gunung Sindoro. Gunung Sindoro itu ada 5 gunung. Itu dapat 3 gunung, itu belum sambat. Tapi kalau niatnya itu 1 gunung, itu baru capeknya. Niatnya 1 juz, ya sambat. Wong manusia itu mau tukang sambat kok. Maka daripada kita itu enggak sukses-sukses 1 juz, bablas kemauan gangsal juz. Maka kami terkenal kalau membuat kelompok tilawah itu seringnya enggak 1 juz, 5 juz langsung. Bagaimana caranya kami ajari begitu ya. Kenapa 5 juz? Yaitu karena ya penelitian 8,5 tahun itu loh. Kalau 5 juz itu presisi, ngertos presisi enggak? Yang kita hajatkan dengan waktu itu tepat. Kalau 10 juz sehari, lah ya, niku medeni ini. Lebih cepat daripada yang diharapkan. Pengen lunas hutang sebulan, itu kadang-kadang sebulan belum sampai itu sudah lunas duluan. Lebih cepat, iya. Karena apa? Al-Quran kalau masuk dalam kehidupan itu jadi katalisator. Inilah yang akan menjawab keraguan Bapak Ibu. Saya itu sibuk. Justru kalau Quran masuk dalam kehidupan, waktu Bapak Ibu akan barokah. Barokah itu maknanya adalah waktu yang ada tapi bisa melakukan semuanya. Ada yang 24 jam itu hanya bisa ngurus anak 1, istri 1. Mertua tidak terurus, orang tua tidak terurus, pekerjaan tidak terurus, sawah apalagi. Ikan parah. Seminggu enggak dikasih pakan. Ada orang yang 24 jam sehari itu bisa ngurusi anak, bisa ngurusi keluarga, bisa ngurusi mertua, bisa ngurusi orang tua, bisa ngurusi pekerjaan. Ini kujek sempat-sempatnya sepedahan. Jengkel kenapa mboten iki? Jangan kok turah waktu. Lah kita itu seharian tuh waktunya habis. Ini masih ada sepedaan, ngopi, tongkrong. Kaya ora ndek gawean wae ngoten. Kok bisa begitu? Waktunya barokah. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, berapa banyak kita ini kesulitan kalau 5 juz itu karena menganggapnya banyak. Kalau saya menganggapnya enggak banyak kok Bapak Ibu. Mung tidak sedikit gitu aja. Ben gak ndredeg gitu ya. Banyak tuh hokan, tidak sedikit itu sedikit. Umpama Bapak Ibu ku dibuatkan grup tilawahan 5 juz sehari niku nggih wonten apa mboten Bapak Ibu? Waduh, ngerti ngono aku marah mangkat, ngerti ngono. Ternyata kok ujung-ujungnya ditanya gitu ya. Umpama, ini masih umpama loh. Nek saya langsung siap. Loh kok siap? Loh umpama. Enggak beneran. Tapi kalau dijawab siap ya kita buat beneran. Berani enggak kalau dibuat grup one day 5 juz? Oh nanti kalau urusan kita rampung cepat gimana nanti? Itulah yang kita khawatirkan. Nanti kalau kita hutangnya lunasnya cepat gimana? Itulah yang kita khawatirkan. Hajat-hajat cepat terkabul gimana? Itulah yang kita khawatirkan. Ini belum nyentuh yang lain sudah dahsyatnya luar biasa gitu ya. Ternyata rahasia baca Quran one day 5 juz, mudah membaca Quran itu sederhana, asal dibaca. Iya, sekalipun 1 juz kalau nggak dibaca ya nggak kebaca. Makanya bagaimana mudah membaca ya dibaca.
Yang kedua karena tahu tujuan. Bapak ibu dikasih motor bensin penuh, masih ditambah 100.000 uang saku, tapi tidak punya tujuan. Sehari sampai mana? Ya enggak sampai mana-mana. Seminggu sampai mana? Enggak kemana-mana. Sebulan ya enggak kemana-mana. Lah kenapa? Enggak punya tujuan. Apa tujuan panjenengan baca Quran itu apa? Kalau tahu tujuan itu cepat melangkahnya. Keutamaan membaca Al-Quran itu ada 60. Kebayangkan lamanya kalau disampaikan? Sehingga saya hanya nyebut yang nomor 6 saja. Kayak istilah Facebook, yang nomor 6 gitu langsung gitu. Sama yang nomor 7 lah. Yang nomor 6 itu membaca Quran itu yuqawwil qalb wal badan. Membaca Quran itu menguatkan hati dan menguatkan badan. Semakin baca Quran semakin hatinya kuat. Emang kenapa hati itu kalau kuat? Tidak mudah jatuh. Kalau hatinya lemah itu menghadapi masalah itu mentalnya juga lemah. Badannya kuat, sehat. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Saluhat, sehat, saluhal jasadu kullu, sehat semuanya. Jadi ternyata kedokteran pun dibuat kaget. Ternyata kalau hatinya sehat, seluruh fisiknya sehat. Mereka-mereka yang sakit itu kemudian dibuat gembira, hatinya itu sehat semuanya. Anak-anak kecil itu kenapa nggak punya lelah? Nggak punya lelah itu kenapa toh? Karena hatinya itu nggak mikir macam-macam itu ya. Tapi kalau kita itu mikir. Yang nomor 7, tujuan membaca Quran itu apa? Tajlibur rizq. Membaca Quran itu menarik rezeki, magnet rezeki. Kenapa ini yang saya sebutkan? Karena yang paling diinginkan Bapak Ibu itu ini, yang lain itu banyak, 60 kok. Apa benar itu? Kita tuh sempat terkejut kalau orang yang paling kaya itu Bill Gates, orang yang paling kaya itu nggak ada apa-apanya dibanding sahabat Utsman tuh nggak ada apa-apanya. Sahabat Utsman itu meninggalnya di atas mushaf. Tandanya apa? Hari-harinya itu baca Quran. Beliau itu pernah sholat malam 2 rakaat. Sholat malam 2 rakaat saja, khatam. Tentunya pas Ramadan Pak, jangan waduh. Kok saingannya kok berat. Mayoritas sahabat itu seminggu sekali khatam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika sakaratul maut, jelang sakaratul maut, itu ditunggu putrinya, nangis putrinya. Justru dihibur oleh Imam Syafi'i, apa yang kamu tangiskan wahai putriku? Sungguh aku sudah hatamkan di rumah ini 4.000 kali hatam. Nah, itu berapa hari sekali hatam? Pakai kalkulator kalian. Sengaja untuk menghadapi hari yang seperti itu. Imam Syafi'i itu pernah ditanya satu ilmu, satu pertanyaan, beliau belum bisa menjawab, itu minta izin 3 hari. 3 hari untuk menjawab. 3 hari itu dia masuk rumah, dikancing, tidak keluar kecuali untuk sholat 5 waktu, dan dia membaca Quran terus 3 hari itu khatam 8 kali. Al-Imam Syafi'i. Kalau suruh baca Quran itu jagonya itu ya. Bulan Ramadan khatam 60 kali. Monggo disaingi rekornya nih. Saya mencoba berapa tahun tuh nggak pernah berhasil tak Ramadan. Kok belum berhasil terus ya? Paling pol ya 20 kali. Itu sudah waduh keselnya luar biasa nih Gus. Wis ora kerja, ora nyapa-nyapa nih Gus jangan. Tapi rasanya itu seneng gitu ya.
Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nanti kalau saya tunjukkan semuanya jadinya tausiah. Bedone apa ngono tausiah karo konseling itu. Wong isine ya ngaji. Cuma saya pengen mendengar Bapak Ibu kesulitannya. Saya yakin kesulitannya sama. Wong setane podo kok. Yang sudah nyoba mau testimoni nggih monggo begitu ya. Ada mic di dekat Bapak Ibu nanti pindah dari tangan ke tangan. Monggo nanti yang ingin ditanyakan sambil sudah ada snack sama teh itu dimaksudkan biar sambil mengikuti nyantai gitu ya. Terus tidak ada lagi alasan ngantuk nih dulu. Terus alasannya nopo? Sudah ada minumannya, sudah ada snacknya gitu ya. Biar nyantai. Saya cukupkan, selebihnya ini adalah sesi untuk kita sharing bersama kesulitannya apa, keutamaannya biar Bapak Ibu itu ngerti dulu dari awal kenapa ini menjadi bagian konseling. Kami tidak bisa ngantar Bapak Ibu sekalian itu bagaimana menjemput solusi dari Allah kalau tidak diawali dengan ini dulu. Karena rata-rata mikirnya itu apa ya yang paling sekti itu? Yang paling sekti itu ya Quran. Siapa yang ingin hidupnya dipenuhi dengan mukjizat? Ya bersamalah Quran. Cuma kalau langsung mengkaji Al-Quran itu enggak dapat banyak, langsung aja tilawah. Tapi dosisnya sudah ada dan pagi ini kami sampaikan kalau mengawali dengan dosis 1 juz, 2 juz, jenengan mboten sabar. Enggak sabar bacanya, bukan. Enggak sabar nunggu hasilnya. Daripada nanti enggak sabar bolak-balik begitu. Belum selesai Ustaz. Ya sudah langsung dosisnya langsung dinaikkan 5 juz gitu ya. Saya itu dulu itu punya kantor konseling, di pintu kantor konseling itu ada tulisannya. Siapa yang tidak mau lelah ibadah, bersiaplah lelah menghadapi masalah. Alhamdulillah itu mengurangi banyak jumlah yang konseling. Begitu masuk sudah pulang lagi. Jawabannya sudah ada. Karena mesti tak tanya. Dengan tilawahnya berapa juz? Duhanya berapa rakaat? Sedekahnya berapa ribu? Ditanya itu sudah pulang lagi itu. Subuhmu jam berapa? Kalau tidak mau lelah kita ibadah ya bersiaplah lelah menghadapi masalah. Menunggu pasangan kok. Tujuan kita itu diciptakan untuk ibadah. Kenapa kita diciptakan tujuan misinya itu ibadah? Karena hanya dengan ibadah di dunia ini itu bisa menghadapi masalah. Bukan menghindari masalah, bisa menghadapi masalah. Kalau di dunia ya mesti menghadapi masalah. Memang tujuannya itu biar kita enggak kerasan kok. Kalau enggak kerasan itu tujuannya nanti nyari akhirat gitu. Dunia penuh masalah. Ya memang begini ini dunia. Tapi asalkan kita bisa menghadapinya begitu ya. Bukan menghindari masalah. Menghindari masalah enggak ada. Ya ketemu masalah lain lagi. Bunuh diri menyelesaikan masalah. Enggak, ketemu masalah lebih besar lagi. Begitu Bapak Ibu, saya kembalikan kepada moderator sekaligus pembawa acara. Ya alhamdulillah, Masya Allah, apa yang sudah menjadi prolog disampaikan oleh Ustadz Umar Fakhiuddin guru kita bersama. Maka dari apa yang sudah diulas sama beliau, silahkan bagi Bapak atau Ibu yang ingin menanyakan sesuatu kaitannya dengan mudah tilawah dan kaitannya dengan korelasinya yang terjadi di dalam kehidupan kita semua. Maka monggo nanti bisa ditanyakan sesuatu yang mungkin mengganjal di pikiran setelah tadi ada sedikit pencerahan dari beliau. Ya monggo Bapak Untung. Monggo Pak Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati dan para jemaah, alhamdulillah hari ini kita dapat pencerahan dengan judul besar mudah tilawah. Alhamdulillah ini kami diingatkan Ustadz. Pengalaman pribadi memang realitanya begini, situasi itu
memacu seseorang untuk tilawah. Contohnya Ustadz, di bulan Ramadan itu kita kenceng sekali itu. Ya, itu saya akui. Apapun yang terjadi, yang sebelumnya saya habis maghrib kemarin tidak tilawah, itu saya gunakan tilawah sampai isya. Artinya apa? Bahwa di sana ada target. 2 tahun yang lalu, alhamdulillah, mohon maaf ini bukan takabur tapi untuk pembelajaran. Saya umur hidup itu, mohon maaf, baru bisa khatam Ramadan 2 tahun yang lalu sekali. Ramadan kemarin 2 kali. Lah Ramadan kemarin malah 3 kali. Itu perasaan seperti Ustadz tadi, ada rasa bangga seneng itu ya. Karena apa? Totalitas ke sana. Kenapa terjadi? Karena situasi Ramadan Ustaz. Nah, begitu Ramadan usai, sudah ini balik lagi. Ya. Tapi insya Allah Ustaz, tiap hari saya ini bakdo subuh. Hanya target yang belum tak pasang. Sebentar bukan klebet Ustaz, ya klebet ya jam. Ini sudah mau udah mau. Ini yang saya targetnya agak meleset ini. Nah ini mohon arahan Ustadz untuk memasang lagi. Apalagi saya tertarik dengan Ustadz tadi 1 hari 5 juz. 5 juz betul ya? Ya 5 juz. Ya, saya kira itu Ustadz ada kenikmatan tersendiri memang betul. Yang saya tambah memang insya Allah tiap hari ini habis maghrib ke isya itu saya baca terjemahan saja. Jadi hari ini sudah sampai surat ke-22. Tapi sekali lagi ini untuk pengetahuan saja, mohon maaf, bukan karena riak pamer, tapi betul-betul Ustaz, alhamdulillah mudah-mudahan semuanya nanti kita diberi kekuatan untuk kembali lagi ke tilawah. Saya kira ini hanya komentar dan laporan Ustaz. Dan mohon lagi penekanan lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung apa nunggu dulu? Langsung jawab dulu aja Ustaz. Iya. Bapak yang dirahmati Allah, kalau kita tilawah jarangnya kita tidak ngukur waktu. Jadi yang pertama tentukan waktu 24 jam. Setelah kita tentukan, kita misalkan pengen 5 juz gitu ya. Maka jam 7 sampai jam 7 itu 24 jam saya. Jam 7 pagi sampai jam 7 pagi itu kan 24 jam. Nah jenengan 24 jamnya itu kapan? Ada yang jam 12 sampai jam 12. Fungsinya apa? Masing-masing kita punya kesibukan. Saya itu paling mudah kalau malam hari. Ya sudah, pagi sampai pagi gitu saja. Ini ya. Setelah ditentukan waktu 24 jam kita ya, tidak harus sama Bu. Karena waktu ibu-ibu dengan waktu bapak-bapak beda. Waktu bapak-bapak, waktu ibu-ibu beda dengan waktu para santri. Kalau mereka juara, nggak kemana-mana. Jadi ikut program. Mereka juga 5 juz sama, tapi sebelum dan setelah sholat sama. Yang kedua, tentukan juz yang dibaca. Maksudnya bukan juz 1 sampai juz 30, itu jelas yang dibaca. Kita tuh berapa juz itu? Walaupun tadi saya bilang 5 juz itu, karena harapan kami Bapak Ibu, silakan dicoba 5 juznya itu. Nah, berdek kayak apa gitu, biar nggak penasaran gitu. Setelah ditentukan ini, yang paling pokok yang nomor 3.